Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Seekor Anjing dari Flanders yang ditulis oleh Maria Louise Ramey dan diilustrasikan oleh Jennifer Suito. Di sebuah desa di daerah Flanders, Belgia, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Nelo bersama kakeknya. Mereka bekerja sebagai pengantar susu. Pada suatu hari, mereka dalam perjalanan pulang setelah selesai mengantarkan susu. Kakek, ada anjing yang terjatuh di sana. Sepertinya lukanya sangat parah. Nelo dan kakek kemudian membawa anjing itu ke rumah mereka. Nelo dengan hati-hati membersihkan luka pada tubuh anjing itu. Ia juga memberikannya susu hangat. Nelo kemudian memberi nama anjing itu Patrache dan merawatnya dengan baik. Patrache perlahan-lahan mulai mendapatkan energinya kembali. Nelo dan Patrache menjadi akrab dengan cepat dan kemanapun selalu berpergian bersama. Karena keluarga mereka bertambah, kakek pun harus bekerja lebih keras. Tak lama, kakek pun jatuh sakit. Kakeknya tidak bisa lagi mengantarkan susu. Kakek, mulai sekarang aku akan mengantarkan susu bersama Patrache. Kakek jangan khawatir. Patrache membantu menarik keranjang, sedangkan Nelo mengantarkan susu dari rumah ke rumah. Nelo dan Patrache mengantarkan susu bersama-sama setiap hari. Dan ketika mereka selesai mengantar susu, mereka selalu berhenti di sebuah gereja. Nelo hanya bisa menarik napasnya dalam-dalam ketika ia sampai di gereja. Di gereja Flanders, ada lukisan terkenal yang berjudul Kenaikan Yesus, karya seorang pelukis bernama Rubens. Namun, untuk melihat lukisan tersebut, Nelo harus membayar sejumlah uang. Jadi, ia tidak dapat melihat lukisan tersebut meskipun ia ingin. Nelo sangat suka menggambar. Ia menggambar padang rumput, kincir angin, Patrache, dan sahabat baiknya, Eloise. Eloise adalah putri tunggal Tuan Koges, pemilik rumah kincir angin. Nelo bermain di padang rumput bersama Eloise. Nelo membuatkan Alois kalung dari bunga dan menggambarnya di sebuah papan. Wah, kamu menggambar dengan sangat bagus, Nelo. Kamu akan menjadi pelukis hebat seperti Rubens. Apa yang kamu lakukan, Alois? Ayah Alois, Tuan Koges, tiba-tiba muncul. Tuan Koges tidak suka Alois bermain dengan Nelo karena Nelo miskin dan yatim piatu. Jangan bermain dengan Nelo lagi. Ayah Alois kemudian membawa Alois kembali. Nelo setiap hari bekerja keras di gudang. Ketika menggambar, Nelo dapat melupakan tentang dirinya yang miskin atau kesedihannya karena tidak dapat bertemu dengan Alois. Aku ingin menjadi pelukis yang hebat. Saat lukisan ini selesai, aku akan membawanya ke perlombaan seni. Jika aku memenangkan perlombaan ini, aku dapat menggunakan uangnya untuk bersekolah di sekolah seni, dan mungkin aku juga dapat bertemu dengan Alois lagi. Akhirnya, gambar itu telah selesai. Meski Nelo hanya menggunakan arang, namun lukisannya benar-benar luar biasa. Dalam perjalanan pulang dari perlombaan seni, Nelo melihat boneka cantik yang terkubur di salju. Alois pasti senang jika aku memberikan boneka ini padanya. Nelo menuju rumah Alois, lalu mengetuk jendela kamar Alois dan memberikannya boneka yang ia temukan tadi. Namun, kemudian terjadi kebakaran di bagian gudang rumah Alois. Api! Api! Orang-orang mulai berusaha memadamkan api di gudang rumah Alois. Nelo pun turut membantu Alois memadamkan api. Tapi, ayah Alois menangkap Nelo dan berteriak, "Kamu yang melakukannya, kan?"
Ayah Alois kemudian menyebarkan berita bohong bahwa Nelo penyebab kebakaran tersebut. Perlahan-lahan, kepercayaan warga untuk melakukan pengiriman susu pada Nelo menjadi berkurang. Nelo merasa tidak adil, namun ia tidak mengatakan apapun. Tetapi ketika hari Natal akan segera tiba, kakek Nelo menghembuskan napas terakhirnya. Nelo menangis terseduh-seduh sambil memeluk Patrache. Setelah pemakaman, Nelo dan Patrache diusir dari tempat tinggal mereka oleh sang pemilik rumah karena mereka tidak punya uang lagi. Tolong, tunggulah beberapa hari lagi. Tidak bisa. Bagaimanapun Nelo memohon, namun itu sia-sia. Sang pemilik rumah juga mengambil keranjang milik Nelo. Nelo berkeliling tanpa henti hingga akhirnya ia dan Patrache pergi ke tempat perlombaan seni pada malam Natal. Saat itu hari pengumuman perlombaannya. Aku harap gambarku dapat terpilih. Namun, pemenang pertama perlombaan tersebut bukanlah lukisan Nelo. Lukisan itu adalah milik anak lain yang digambar dengan sangat cantik menggunakan berbagai macam warna. Air mata mengalir dari pipi Nelo. Jika ini terus terjadi, ia tidak dapat membeli apapun untuk dimakan Patrache. Nelo mulai berjalan di atas jalanan yang bersalju. Setelah melewati jalan yang penuh salju, tiba-tiba Patrache mulai menggonggong. Nelo menggali salju tersebut dan menemukan sebuah dompet yang tebal. Dompet milik siapakah ini? Ketika Nelo membuka dompet tersebut, ia melihat isinya penuh dengan uang dan tertulis bahwa pemiliknya adalah ayah Alois. Nelo kemudian berlari ke rumah Alois. Ketika ia mengetuk pintu rumah Alois, tampak ibu Alois yang keluar dari rumahnya. Patrache menemukan dompet ini di jalan. Tolong jaga Patrache demi aku. Dan Nelo langsung berlari dengan cepat. Ayah Alois tampak menyesal telah salah sangka terhadap Nelo saat ia menerima dompetnya. Nelo ternyata anak yang jujur dan baik. Nelo pergi ke gereja dengan tubuh yang sudah kedinginan. Aku ingin melihat tulisan Rubens. Nelo pun jatuh ke lantai yang dingin. Pada saat yang sama, Patrache berlari ke dalam gereja. Patrache! Nelo memeluk Patrache dengan sangat erat. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela gereja itu menyinari lukisan itu. Tuhan, terima kasih telah mengizinkanku untuk melihat lukisan Rubens. Nelo menangis karena terlalu bahagia. Keesokan paginya, orang-orang yang datang ke gereja untuk kebaktian hari Natal melihat Nelo dan Patrache sudah meninggal sambil berpelukan satu sama lain. Aku telah kehilangan kesempatan untuk minta maaf. Tuan Koges berlutut dan menghapus air matanya. Gambar milikmu sangat bagus hingga aku berpikir bahwa ada orang lain yang menggambarnya untukmu. Juri dari perlombaan seni tersebut juga ikut berlutut. Nelo, semoga kamu berada di tempat yang lebih baik. Orang-orang kemudian menguburkan Nelo dan Patrache di sebelah makam kakeknya. Selesai sudah cerita seekor anjing dari Flanders. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.